Kalau ada yang menyebut khutbah ceramah ambo kareh, sabananya keci ambo talamde kaji kareh itu Pak Ibu sekalian. De ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, bersatu di badan ambo. Dan keci orang kan orang Minangkabau, kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otanyo, kareh suaronyo, kareh utaknyo, kareh parangainya. De orang Pariaman banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu iko kironyo kondisi kampung ambo. Kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musaji, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lalu takut, aku ajo-ajo sebenarnya banyak. Kampung ambo, ya. Dan alhamdulillah di Medan pun, di jalan utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, Bapak sekalian, di jalan utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo sadonya satu. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika ambo di Medan, kete-kete ambo di Medan, ambo danga orang-orang Minangkabau khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham juagamu. Sebab ambo danga dulu kete-kete orang tua laloknya di surau. Ya, ndak ada laki-laki dulu lalok di rumah do. Kalau balik 15 tahun kate umurnya ndak ada yang lalok di rumah do. Ya, rata-rata lalok di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Nah, setelah ambo tiba di Pariaman 2009, sebelum ambo tinggal, awal ambo berangkat jo anak-anak ambo. Sebenarnya ambo sejak kete lah cok ke Pariaman Pak Ibu sekalian. Sejak foto ABS nih. Foto yang munculnya foto yang bagulang-gulang jendelanya itu Pak Ibu sekalian. Ya. Ketika ambo diundang balik di sana ambo di Pariaman untuk khutbah Hari Raya 2009 sebelum kampung. Sebelum raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa, ambo bawa anak ambo sepasang nomor 1 dan nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Ketika kami berjalan ke Pasar Piaman sampai ke Pantai Gondoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta gambo abi beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Keci ambo nak ini kita puasa, nah masa minum teh botol? Keci anak ambo, itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak kaji kan punya mencari bantu aku nampak kira dia anak ambo. Apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua. Bulan puasa. Kalau anak ambo bertanya di Medan bisa mau jawab itu orang Batak Kristen nak. Itu si penjahitan itu. Tapi kalau di kampung anak mau bertanya, kalau mau sebi orang Batak, di Lampang orang cuma mau kok kurang aja wang. Ambo sidi rumah sih. Ambo gede kalau ambo sidi loh Pak Ibu sekalian. Ndak pernah mau sebi Sultan Bagindo sebab kok bilang Sultan di Bagindo, ambo sidi jadi mau untuk kajian diri ambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung Pak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mencari beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya ambo pulang kampung de ado sanak barale di kampung. Pulang jo ayah, pulang jo kakak sanak bapak, ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak enggak ada orang mengaji dong. Baiklah kami keluar ke surau, yang buka pintu malah kami dari lantai. Ayah ambo tuh kakak ambo tuh, kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu, lapiak berserak-serak, lapiak dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak untuk kini bang. Kemudian lantai tabah abu, caliak kateh banyak sarang laba-laba. Caliak di ujung surau berserak karateh BT. Karateh BT berserak di surau Pak.
Kalau bentuk tu surau berserak-serak lapiatnya, tabah di abu lantainya, banyak serang laba-laba. Maknanya surau itu apa bentuknya Pak? Surau tinggal. Padahal di kampung tu dakek di rumah orang-orang. Ya. Tasirot yang kecilnya orang Minang, orang Baragai, orang Siak. Bawa surau langang gini. Bagus sekali. Ya. Jadi yang kota sirok adalah ambo minta kalau ya Allah, ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro, Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga ambo ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh Kuala Simpang, sampai ke Malaysia Bapak Ibu sekalian. Kiranya kampung awak tu bantuannya. Aku mau minta ya Allah ketika Jombo cari surau ya Allah, mau minta kepada Allah ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, aku ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung. Malu aku dakwah di kampung orang. Kampung orang awak dakwahi. Tapi kampung awak ku bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah, ambo kan diundang untuk khutbah hari raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah. Jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa tuh Pak Ibu? Tsunami di Aceh. Galan nagari Aceh. Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Bako basabi serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Ya, mudah-mudahan iyo. Tapi bako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu. Rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anan tagak Bapak sekalian. Anan tagak masjid tagak ketika musibah tsunami itu. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Nggak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sekalipun surau itu masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk waang bangga bana di rumah waang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male waang ke surau dan hancuran rumah waang kecil Allah. Barabana rancak rumah hang tu. Barakayo bana rumah waktu bantu istana. Nggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Nagari yang kanai Pak di Mapu, di tapi lawi, piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, tapi lawi enggak. Ambo sampaikan khutbah hari raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri
Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garin saja, hanya ustadz saja, hanya orang siak saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang berpangkat, rakyat jelata, penduduk negeri. Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhirnya Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu tidak dengan isi Quran kau? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quran kau berbahasa Arab. Lewat tahu artinya. Bapak, tahu tidak artinya? Tidak tahu? Bakal jadi petunjuk kalau awak tidak tahu artinya. Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat Ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Pak Ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia, di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Betul? Umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Indonesia. Dan kita tinggal di pulau Sumatera. Leluhur kita orang Minang tinggal di subprovinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di Kabupaten Kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat. Bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Maka ku hancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, aku sampaikan ayat itu di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Ambo sabri setelah mau tinggal di kampung, ambo nampak di Matuambo, Ko surau. Jalan ke surau ko ditampuah lapau dulu. Sebelum ke surau awak melewati lapau. Baku mandang azan di surau, di lapau ko, laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, baku mandang azan bampo di lapau orang Cilako ko. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak. Sana amo orang Medan, meninggal orang gaeknya. Kan biasa kan yang memandikan orang-orang siak enggak? Labai-labai enggak? Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau bampo, labai Cilako. Itu lo memandikan mayit itu najis tangannya tuh. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya. Itu kememandian mai sana awak. Najis. Kok berang apa-apa, berang seorang adalah kok fakta yang mau sampaikan.
Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta memerimai, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau labai yang bampo pak, yang tak bampo yang belang lo. Kan tak sadonya bantu aku enggak. Yang belang kau yang pampoknya kau. Kecenya orang siap. Hari-hari batu domino di pungkangnya. Kau video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kau belangnya orang kampung kamu belang je lah. Ambo dulu ambil usia di kampung usia itu sejauh itu. Awak kan usianya. Tiba-tiba berjanggut yang kecil orang lapor. Dah tiba orang berjanggut je. Kamu yang kampung awak kau je. Aku dek buta sejarah kau. Dia tahu orang kampung tu. Tuanku Imam Bonjol berjanggut nak. Pangeran Diponegoro berjanggut nak. Tengku Umar berjanggut nak. Syekh Abdul Qadir Jailani berjanggut nak. Syekh Burhanuddin ada gambarnya pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin pernah nampak? Tuanku Salih berjanggut nak. Walau seketek, kadang kan orang tu memang ada bawaannya janggutnya seketek pak. Tapi mau cari dakik buat foto tuanku Salih tu, lain berjanggut mah. Ya. Aneh orang Islam mencari orang berjanggut takui. Kalau mencari padusi berjanggut itu tak kajui awak. Kau mencari ustaz berjanggut tak cameh. Kalau ustazah nak berjanggut itu tak kajui mencariannya. Sekalian. Baca dalam kitab hadis. Ketika Rasulullah berwudu itu Rasulullah sambil beliau menyelingkan janggutnya, menyela-nyela membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa menetes air mata sambil ke janggutnya. Nabi itu berjanggut, jadi kurang aja. Kalau ada orang awak banci orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah ya tidak berjanggut. Siti Aisyah ya tidak berjanggut. Aku cek gopak. Baru macam aku berjanggut ke orang kampung ambunan sasek. Ketika itu aku berjalan ke surau tidak manga-manga. Tidak aku tanya aku sama-sama cek. Soalim banas janggut ke surau soalim ini sokapi ya. Orang ke surau soalim nyo bampok sokapi ya. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo caliak di film Cina tu, memang budaya orang Cina tu dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban dan duang-duang yo bampok karajonyo pak. Turang Cina. Karajonyo bampok coba tuduh bingung. Kapatang tatangkok di Padang. Dan celik berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bampok di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tuh tak pakai jilbab, tak pakai kerudung, nampak ubahlah kemati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu tidak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kiranya baju jilbab, kiranya kadang-kadang jilbabnya andong-andong sase kilo, kiranya. Baik sekalian. Maka meminta tinggal di kampung, baik sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliak perangai orang Piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk bandar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman kini banyak. Memang itu keburukan orang Piaman kini.
Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada nama Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di Lampau tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai yang di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat. Orang Jawa baik ke sholat Jumat. Orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di Lampau. Indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, di mana kumpul orang piaman bampok nih. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, di mana kumpul barale orang PKDP bampok. Udah bampok orang PKDP banga. Bapak namanya itu Bakin. Ya. Dan caliak ibu sekalian, mohon maaf. Ketika barale sana awak di kampung, ambo sabui kau ibu sekalian, ambo yolahi gadang di Medan. Di Medan itu jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir itu 50 hampir sama banyak. Di Medan tuh banyak pasirak diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir tuh ke diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan, tak tulis di luar diskotik. Inul Daranista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik nggak tahu atau nggak nampak waktu. Tapi di kampung Wak Piaman, lah basera diskotik di Malima ini dari Sungai Karinggiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang, Tanah Kota Piaman, basera diskotik Pak Ibu di mana tuh? Bila tuh? Waktu barale pentasnya Pak, lampunya Pak, bentuk kalau taruh lampu pesta pentasnya kelap-kelip bakalam-kalam. Hah? Penyanyinya Pak pakai kerudung, jilbab putih, itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, itu lagunya. Lah baju setengah telanjang, menyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sekapal waju-waju, jongkok situnya tak berserawat tak indah. Betul enggak? Kok lagunya lagu Minang enggak baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan enggak ada malunya dah. Makin malam makin gila rasanya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara aja keceknya nih. Itu makanya orang piaman, orang ajo kok betul sampai ampe yo itu nggak pernah 5, 6, 7 ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah toh Pak. Sampai malaki sebuah orang borgen, ya Allah Rabbi. Sampai malaki sebuah tanah malam. Seakan-akan yang enggak merasa orang lain punya talingo. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyinya pakaiannya nauzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas. Baca-baca ketek naik ke pentas. Ketek anakku dibawa ke pentas. Ale lo induaknya lebih jilbab. Iya. Berjilbabnya bajoget bantu orang tripping. Celek ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tu ah. 3 iku tu ah. 2 batino seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyong-nyong yang bentuk tu.
Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah tak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Syara mengatur adai memakai. Falsafah tu ancak tak Pak? Elok tak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah tu orang Minang kau yang paling alim di dunia. Kau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu suara go tu orang Minang sanggup isinya tu. Aju-aju lah dunia. Gue lah perkara pilih surga tu kau. Kok yang berpegang teguh kepada adai itu? Yang berfahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamo surah wawa kamu saji awago. Adai umpamo atau ndak akan ada atau ndak akan bisa tak pasang atau kalau ndak ada tiang. Dua tiang dulu ujung ke ujung. Bapasang jo take upnya bimbingnya baru dibuat atau. Kalau ndak ada tiang ndak akan bisa tak ada atau tu. Baitulah adai awak maknanya apa? Adai basandi jo sara. Adai Minangkabau akan pakai, akan kue, akan salamai kalau ada itu sesuai jo syarat. Apa syarat tu Pak? Agama syariat hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya dari sajaknya lahir barale sampai mati adanya cara Islam. Syarat basali jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang kau, ayah buat dulu. Pondasi. Jadi di antara tiga tadi Pak, atau tiang pondasi, mana lebih utama dulu? Jadi maknanya orang Minang kau, sabalun cerita wadai, sabalun cerita syarat, pelajari Al-Quran dulu. Jika sumbernya sadari Pak. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo syarat. Orang paham jo syarat, pastinya paham jo adai. Tapi alun tentu orang paham jo adai, alun tentu paham jo syarat. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita celek survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian. Lai sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Ini nggak bisa kalau 2 bahasa sholat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di tiang ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke, orang ke Makkah, ya, ke umrah, ya. Lah batayamum juga kiranya kasolat tagak nak kalau rasul katumbang ba kasolat lain. Dua betul rasul kamuntah ba kasolat lain. Bagole. Allah bagole lah tak berjua sakit berminggu-minggu. Wajib solat nak. Sakitnya berminggu-minggu wajib solat juga. Tapi tak bisa pakai tangan ba kasolat. Jo isyarat mato. Walau begitu cuma matonya bisa berkedip tetap wajib sholat. Yakin? Gimana tuh? Nyampang ko ibu di bayi orang 10 juta. Namun nak meninggal sholat. 10 juta di kajian piti. Namun nak meninggal sholat. 10 juta? 50 juta. Yakin kok? 50 juta bu? Dia aja 50 juta namun nak ninggal sholat. Diancam. Kau kok sholat dan bunuh kau. Bah kira-kira. Mati syahid. Walau kan dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir.
Waktu barale baah. Bako galak. Waktu barale baah. Tolong jujur. Tolong jujur. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik karak-karak narako. Waktu barale le sholat ndak. Nak daro. Sholat lain. Ba'a ka sholat gencu ko ba'a. Ko make up ko. Ko calak ko. Ko suntiang ko. Lahado asli dari Allah alis mato bacu kuala tu. Ubili. Haram hukumnya padusi mencukup bulu mato alis mato ko haram hukumnya. Lanca-anca dia Allah baca kuat tu kena cukup bencong lah tu bencong tu kena waktu barale bagaikan basuntiang tu membayar nak bara bayinya satu paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayar 50 juta, nak muat tinggal sekolah. Ikut membayar loh mendingan sekolah. Tak kurang ajar tuh. Lagak 50 juta, nak mau nih sholat. Membayar 5 juta tinggal sholat membayar 5 juta. 5 juta untuk kena rako, nak andil tuh. Mengaku orang baradai, mengaku orang baradai. Tak kejuntuang. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf Pak, kini orang meninggal sholat di kampung awak tak ada rasa badoso gitu. Galak-galak. Keceknya orang Minang. Islam 7 keturunan. Atau mau nyoba kecek orang Pak, aku kasabana ke Ustaz Erwin kok. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam Pak, baru masuk Islam, yuk baru nak lunak orang baru masuk Islam. Nah, akulah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Siapa orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib? Ada yang tak tahu? Ikulah jadi ayah orang lah, jadi laki orang, indah sumbayang, le orang tu. Ah kita dengar loh, kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk memajukan terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambo ulang-ulang ayat ko. Lima mengaji, ambo ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman, indak paduli ju Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran, atau rajin baca Quran, tiap hari Kamis baca Yasinan, tapi ndak tahu isinya. Tidak mengamalkan isinya, ya. Apa akibatnya? Ya, kalau orang Piaman lah lamun tidak menengah kaji, lah lamun tidak menengah wirid, apa akibatnya? Kita dengar kok. Coba. Ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bertanya Nabi Muhammad masih ada?
lah meninggal. Berarti Quran kau untuk sia kau. Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadonyo kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah diajar dek guru awak, tuangku awak, bui awak tentang solat itu hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Tahu ya bah kecil Allah. Lanjut. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi, bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dek perasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggale pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji, ndak telaki baca Quran, dek panek, dek perasayan hidup. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan paneh ditampuh. Kalau awak kerajo. Baik sekalian, banting tulang peras keringat. Gunung didaki, lautan seberangi. Surau terlewati. Untuk cari pitih, Pak. Jauh-jauh awak buang marantau ke Pekanbaru cari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang piangan. Kita ada pengajian. Oh sorry, ambo tak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik. Sabulan sekali mengaji tak tibo jolai. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayo nak jual bangsa, yo nak toluntuang. Utang balik ya. Oh rumah tabali, oto tabali, kredit, riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya, Pekanbaru ho, pulang Joto ho. Utang riba. Ancak jo sepeda, pulang cash daripada riba. Dialah pulang Joto SKR, Joto AMS, daripada jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengarati jo agama, dulu minang kosia, tapi dek para saya ni duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah. Lantas Lalu dia diikuti sampai dia terbuka. Kalaulah lama awak ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lama ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan kurang kampung dalam, Blinkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga orang sekampung aja ndak guna bantu aku kalau ndak mengaji awak. Kalau cuma awak untuk kangen-kangenan sajanya, ndak ada awak mengajak nasihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna awak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi itu. Tapi kalau lamun awak mengaji, akhirnya bah
Baka mungkin orang piaman 7 keturunan sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali. Galah si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Lo berbulan-bulan nak sembayang, bertahun-tahun nak sembayang, mengaku orang piaman lo tuh. Buat malu orang piaman je. Atau dia apa? Dek lah lama nak menengah kaji, lah lama nak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati. Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak menego hari menuju hari Quran. Ancak bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Ada yang meninggal tak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menamai gaji 3 hari. Kau datang sudah 3 hari mati surang lain. Mengaji lah balik kan? Kau nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic untuk balik-balik. Alhamdulillah. Alamin. Sakit telinga menengahnya. Di semuanya nyoba karaoke, nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak sakit telinga menengahnya. Pakai mic lo tuh nak tuduntuang. Beraja nak muat. Dia giah tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tuh, tampi nada di atas, tak kurang nada di luar. Bodoh berkat cadia. Orang Minang bana tuh. Ya. Jadi kalau lamo nak menengah kaji, lah lamo nak menengah ceramah, ya, maka awak akan diikuti oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Kini kita dengar balik ayat 179. Belompek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan solat seminggu sekali, le takwi ke Allah, le mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sembayang indah nak kurang ajar tu. Di marah mendoa tibonyo, suaranya paling ada amin.
Amin. Sumbayang indah. Itu kami minta doa orang mentua itu tuh. Apa? Tidak pernah nampak kasuro bampok jadi laponyo. Mendoa tibonyo. Jangan nagiah. Gule tunjang tuh, gule randang tuh. Tubuh dah dia bebek mati baca gaek itu. Mabihan lawa aja. Wirid pengajian surau. Nyo bampok. Orang sholat nyo bampok. Orang takziah nyo bampok. Tapi gila mendoa tiba nyo. Amin. Orang bantu tuh kali minta doanya tuh. Mariam Tomong masukan ke muncuang melatih muncuang itu. Buah gitu. Tuh makin gadangnya kepalanya tuh. Ada cenya. Awak dah sembahyang, awak dapat jo makannya. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garid, manga jin banyak sembahyang tukang tunggik kayu ndak jo. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat jo makannya kenyang buat. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani, mami, papi, babunyi nada dirinya. Hamil 3 bulan, hamil 3 ajo, lama banget gue nelpon. Nggak tangguang, bakilok-kelok lidah. Aduh, pulsa abi gencu abi, make up abi, lado abi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon. Betulan si ajo. Dia halapeh teraga dia, masya Allah, rindu ajo Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau letakananya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas gagehnya menyebut suruhan Allah. Diundang dia Allah yang mengundang. Allah yang memanggil. Lepas gagehnya. Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbau anak ayah. Yuang, siko yuang. Bekol lah ya. Yuang, siko yuang. Bekol lah sedang asik main kau. Bah kira-kira Pak. Awak kajian anak-anak tu. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbau bekol-bekol keciang. Anak awak imbau tak tangguh berang. Allah main bau Pak. Allah main bau Pak. Yo nak diegam telinga awak di Allah, tapi cari ke Allah ke kau. Punya hati nak do takwi ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, LGBT, masya Allah LGBT, marak di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan. Pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino. Pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjang babi jo nak buat kok orang? Orang Minang lo tu. Orang Piaman lo. Betul Ustaz? Dari fitnah Ustaz? Lah banyak di Pariaman tuh gay-gay tuh bencong-bencong abang. Ajo melambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bahkan mau ambil anaknya tuh. Sedangkan laki-laki juga baru si jual dulu dapat anak 8 tahun kawin alun dapat anak itu laki-laki juga laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya.
Ah, lagi tambah generasi sudah tuh. Anjang jo babi jo ndak gue tuh kawin sejenis. Kok manusia, agamanya Islam lo tuh KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tuh. Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Banyaknya LGBT, homoseks, lesbian. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didanga tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau berkumandang azan ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau ndak talok berangkek ke surau. Pai tami orang barale tibo. 5 orang piyaman barale barangke. Surau di umur hubung ke rumah surau ndak tagak ndak tibonyo. Babue bana surau Syekh Burhanuddin. Orang piyaman. Lepan wah surau ko di orang piyaman go. Lain dah. Awak lah sana lain kiranya ada taruhnya indah nih. Kok lah bantuan tu ada orang Minang solat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Hah? Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Cek mana? Jangan gini. Simsalabim ada bakat dabra tumbuang baru kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baru. Aku berjilbab kabe. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, oh berjilbab loh. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serau pontong laki ini pakainya sakit utak Indo Allah. Basra pontongnya. Dia mengerti aurat itu nang ma aurat itu. Iku adalah makuruduang batu tadi tu baka-baka batu yang menyonyong dia di bukit tinggi itu ada jam gadang tu. Baju sewarna jo kulit. Serawa sampi bahkan serawa legend dipakai. Padusi serawa legend badan jumbo. Nampak kilo 9 tu. Baju sampi lo mau pakai. Cuma serawa legend tu aju-aju ko suruh pakai. Baban tua lesesi aja ko pakai serawa legend. Ada aja muntah jelek dia. Galak anak gua. Amanya pakai serawa legend galaknya. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua dulu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kadang tuh senam ya di kantor lurah. Poco-poco. Senam apa disco? Kok dulu yo tuh ketek-ketek itu senam teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak? Ya, poco-poco lagunya. Ku belai bibirmu, ku belai,
Lah gae suruh senang jadi. Unju nak mati tapi lantang gae itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru. Punya talingo tidak digunakan mandanga. Lain mandanga tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandanga. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kalau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal sholat dek gitu, tinggal sholat anak daro binatang tuh. Bakal rancak-rancaknya di mata orang, di mata Allah binatang kau, ya Allah. Itu surah Al-A'raf tadi tuh. Mati. Kita orang kisah Al-A'raf tadi. Orang sakit je wajib solat nak. Betul nak? Tati lantang yang sakit minggu tetap wajib je solat kok. Barale apanya sakit? Kewajiban awak ko ada nak daro dia mana boleh solat, kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daro tu. Bagus. Dek anak daro jo mara pulai mati kerancaan. Mati kesenangan. Dek kau malam bertamu. Malam bertamu ni kananya. Tak tahunya kadiuban kena rako. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang dibuatnya nak solat. Kadang-kadang orang Piaman kau nak mengerti lo, minantu sumando tu baca pui, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, bampu rajin baca pui lo tu, hilang lo piti awak itu. Namo menjapi minantu celaka bantu atu tu. Baca pui lo ajo celaka tu sembahyang indah. Oh, dia minantu ambo sarjana, ku S1, S2, S3. Siapa orang Mangguang, sekolah orang Mangguang, sekolah orang Piaman. Negara yang aku tinggal ini kok di Mangguang namanya. Di Mangguang tu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Siapa Pak? Lihat pernah dengar Pak? Ambo ceramah bantu aku, jamaah ambo di masjid pasar saya tu dicarinya di YouTube keluar TV. Viral. Di Mangguang simpang apa? Ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mananya apa? Baru di Mangguang tulah sarjana. Jadi jangan bangga bana minantu ibu sarjana S1, S2. Jangan bangga bana baru di kamu sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambo tu baru aku ndak tahu kasurau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari fikih pandai, mancing kerambia pandainya. Jadi jangan bangga bana minantu awak sarjana S1 kayo, oto mewah, tapi nak kasurau, baru berantem kalau anak-anak gua. Mudah-mudahan tak ayahnya nomor 2. Bapanggaan sarjana tu mahal baca pi rumah menantu ambo. Waktu barale nak sembayang sarjana tu, sarjana baru. Mohon maaf nah sarjana kan berang lo kambo, nana musafir pun sarjana sembayang. Ya, sarjana yang tak sholat, sarjana yang tak tahu mengaji, tak tahu dengan ceramah, sibuk urusan kantu aja, ya. Atau sarjana baru, baca pilo tu, nggak andi awak tu, hilang lo piti awak dinya tu. Ambo pak ibu sekalian, alhamdulillah, walau mau beralik di Medan, tapi cara mau beralik cara Piaman jo, mama ayah ambo. Ya orang tua nenek mama di Pariak di Medan tuh, ya Sidi Zakiri Bilal ayah ambo. Tapi alhamdulillah ambo barale, ndak ada baju japi ambo doh. Ambo ndak perlu dijapi sebab kok ambo gilo ndak celek ndak mengalir japi ambo. Ambo tahu rumahnya, datang seorang ambo.
Ambo baralek ndak ada mau culek-culek pitih mintu ambo dah. Ndak ada pitih mintu ambo yang hilang pitihnya. Ndak ada uangnya yang hilang dah. Ya. Kok uang sedekah ambo terima tapi kok uang hilang ndak ada tu dah. Ambo bukan mental pencilok ambo. Ambo baralek bu baralek ambo bini ambo ndak bagencu, ndak make up, ndak bacalak, ndak bersuntiang ancak je bagi ambonya. Itu ya. Kadang itulah bini awak kok pak untuk orang merancang-rancangnya, untuk awak balik-leaknya. Ya kan? Baralek balik baca-rancangnya di rumah. Pun perayu. Ya, coba yang kan. Bagian coba suntiang bini awak di muka orang baralek tu. Aku cek tamu laki-laki. Ancak jo nak daro jo. Dalam dek pasobok wak cek. Mama namuan di laki belakang kalian pesek namuannya. Aku cek basalam tu. Aku cek tamu laki. Barana ampek kau dengan hijau. Barana ampek tu punya bini awak le. Ambo baralek pak, alhamdulillah. Lain tak basandiang, sebab bak tu nak basandiang untuk menghindari apa? Berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan. Tolong alim ulama orang Minang, alim ulama orang Piaman, tolong jujur mengaji. Tanyo syarat mengatur adik memakai apa hukum berjabat tangan bersalam laki-laki jauh pada usia bukan mahramnya, apa hukumnya? Dia pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman orang Minangkabau yang kecilnya adik bahasa disara. Apa hukum bersalam laki-laki jauh pada usia bukan mahram? Haram. Tapi itu baralek pak. Belantak tak yang haram tadi itu? Mengaku orang baradai itu. Tak tahu tuang. Mohon maaf pak. Jadi orang yang bantu aku kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia, ada yang protes di YouTube, Pak Ustadz kan sasabu orang Minang, tak sadunya orang Minang bantu aku. Ambo sabu orang Minang, Pak tadi kecil ambo tadi tu, dek orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tu, orang Aceh tak punya falsafah tu. Semestinya orang Minang tu orang yang paling alim di dunia. Kok ya orang Minang orang Baradek, tak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kok ya Baradek orang Minang Kabau, kok tak ada orang Minang kerja bampok je kerajanya. Kok ya Baradek produksi Minang Kabau kependudukan dua, kok tak ada yang tak berjilbab. Berjilbab misalnya produksi Minang Kabau orang Periaman. Tapi bahas hanya tuannya gini. Masih ada tak padusi Pariaman yang tak berjilbab? Jalan di kampung tu, besar pontong aja keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, di Dabia orang Cina. Pai orang Cina, ini juga orang Cina oleh. Kulitlah hitam. Bagai orang Cina tu nak keduntuang. Besar pontong ke rumah baju pensinya, baju sampai-sampai bentuk binaraga tu aja. Astagfirullahaladzim. Ini sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual gamu. Tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak je. Awak yo bagalak-galak gini, tapi kan masuk kaji itu enggak? Yo bagalak-galak awak, tapi tekanan-kanan. Kok awak sudah sembahyang seminggu sekali je, lain tak berjilbab je, pada siapa bini awak dengan sama ju anjing. Betul Ustaz kok kanjang apa ini? Kita dengar balik. Surat ke-7 ayat 176. 176. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kak keras. Seperti yang keras. Seperti anjing. Nah, seperti anjing kata Allah. Itu dari Quran enggak? Bapak sekalian. Itu dari Quran dibacanya tadi itu. Silakan dicek nanti di rumah Calia. Surah Al-A'raf 176. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga, oh jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan pajar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi, sembahyang subuh hinda. Baburu talok, orang Minang gua. Pengajian hinda. Ngamuah soto juan jiang, bagonceng juan jiang, pagi-pagi keluar juan jiang, maghrib keluar juan jiang. Di restoran nak muah, anjiang. Pak, batu kasana mencong Ustaz, anjing-anjing tersebut ndak waw gitu. Ambo pun belajar seketik jo adek ko Pak, kecil orang adek. Kalau adek pasti sampiang na Pak. Ya Pak. Pepatah Minang kan gitu. Kalau adek pasti sampiang, maknanya apa? Ada tenggang manenggang ndak. Tapi kalau syarat batilanjang. Batilanjang secara agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu saya yang bakada, saya yang indah. Kalau orang bakada menangga kaji kok ya sakit hatinya dia bakadanya, itulah banjiang jole. Sembayang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Kasih Allah tadi itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, perangai anjing tuh agak Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak ustadz yang menyampaikan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kecil orang kareh kajian bahwa amu kan ikut dari Quran apa sampaian gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macamkan terjemahan gua. Dia bakal sabut di YouTube kok ustaz anjiang kok awak di panjiangnya. Yo Pak, ambo di kampung terkenal ambo. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang ambo. Di kampung tak berani orang mengundang ambo. Mangau nono ustaz anjiang tuh mah. Di kampung Pak, di Pariaman tak berani orang mengundang ambo. Sebab lo yang gue sampean, yang gue caliak tiap hari di piaman gue. Awak di panjiang, di balik itu kajian orang tuh nanjiang dia. Kalau orang pampok menyebui ambu anjiang, orang nak sembahyang mau nyebui anjiang, dah ibu tiang bodoh. Asalkan jangan Allah yang menyebui anjiang. Kok yang menyebui anjiang kok sia? Allah yang menyebui anjiang sia tuh. Orang piamannya sembahyang seminggu sekali anjiang kecil Allah tuh. Allah menyambut kau bukan ambo. Barale tinggal sembahyang anak darwan jiang. Minantu bajapui sidi sembahyang indah sidi anjiang. Kau ambo sidi kau Pak. Tapi bangga bo, aku bukan anak anjiang kau sidi na sabananya kau. Jadi kalau ambo, sidi kalau ambo, tak sembahyang ambo, yo anjiang ambo gua, sidi anjiang gua. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan, bangga awak orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin, bangga awak jo Tunggu Salih, bapak jang foto Tunggu Salih di kadai-kadai, bapak jang foto Tunggu Salih, nang punya kadai sembahyang indah, anjiang. Kalau awak bangga je Tunggu Salih, kagum je Tunggu Salih, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan.
Kok yang namanya orang salihah tidak akan pernah tinggal sembahyang tunggu orang salihah tuh. Kok dia orang salihah, musaji kok panuah dia orang salihah kok. Ba bantu tu syarat mengatur adik memakai. Pak, kok yo barade laki-laki pariaman kok panuah surau ko 5 waktu. Kok yo barade laki-laki pariaman kok orang Minang kaboko di surau baku manang azan panuah dia orang Minang. Sebab syarat mengatur adik memakai. Sore kampe, sore Anisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali ibu, dosa kata ibu gua. Ya, kita dengar gini. Kita dengar kecek syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaunya ada namanya enggak? Apa? Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Dan apabila engkau Muhammad. Siapa Muhammad dimaksud Allah kok? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kok? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga nak? Nabi dijamin masuk surga nak? Nabi dijaga Allah nak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga nak? Dijamin. Tetapi kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi itu para sahabat kok. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Menghendak mengerjakan sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka. Mana sholat apa kok? Sholat bersama sahabat. Bara orang yang sholat kok? Ramai. Jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak sholat bersama, lantas apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Sholat di mana kok Pak? Sholat di medan apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak baitu sumpah awak. Pak? Tidak baitu. Mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau sholat di medan perang Pak. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kau sia? Awak kau sia? Tuanku, buya, ustad, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan janggutmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan sorbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga Pak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan tuanku, buya, ustad, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, ada cek lagi Pak, botol kok Pak. Ada cek lagi enggak? Itu baru. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami enggak ayat tadi?
Bisa dipahami nak ayat tadi? Simak ulang balik. Mohon maaf yang supaya imbang, kau aja meminta dia. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat. Salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Umpama ini imam, ini makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Mereka salat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya, tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata di medan perang, ya. Salat di medan perang pakai karpet. Salat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, dekat sungai. Salat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Ya, lanjut. Maka hendaklah mereka pindah. Jadi Pak, dari belakangmu. nah begini. Umpama nih imam, ketika imam ruku Allahu Akbar, makmum yang shaf pertama ikut ruku Allahu Akbar. Tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini di medan perang, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat. Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam, Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustadz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo dilapo nak kasurau, siawaang dibandingkan Nabi. Tadang azan bampo dilapo, ustadz cilako, tuanku cilako tuan. Siapa dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi dijamin sarugo. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya enggak. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat tutui, minggu buka baru buka. Gereja atau musaji itu. Dia apa? Dia tuangku cilako di kampung tu. Tuangku ustad malih ke surau. Kok menengah ceramah dah tanggung santiang ceramah pukul. Subuh ada ke surau ditanya Pak Ustad, tuangku nak ke surau. Ambo panik takalok. Ustad takalok. Ceramah dah tanggung ustad viral. Diundang berjuta-juta orang membayar. Kaji itu orang. Masyaallah muslimin. Itu Ustaz Cilako. Itu di kampung awak makanya langang surau. Langang surau di kampung. Ya indah. Sebab banyak Ustaz Cilako, tuangku Cilako di kampung itu. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kok maulid Nabi nak tanggung rami orang berdikir-dikir balamang-lamang. Ya indah. Subuh apa hari rami? Kamu nak menyinggung masalah berdikir-dikir itu salah tindaknya. Kadang baru mutang musimak bandai berdikir baca gonggang bantu anjing gonggang ni bacanya Pak. Tak percaya dia dengar kok. Masuk waktu subuh enggak kadang suaranya tak kalau sudah dia.
Mungkuma tua mau banatua. Disuruh tanya mau tinggal tua. Badiki orang maulid Nabi belama-lama sampai tengah malam. Azan subuh hendak ada yang azan. Ambo suruh anak-anak azan. Bakar ruah lalu lapai itu tuanku tu. Bakar ruah di muka lalu ni bakar suah. Balamang bakuai ruah sudah tangguang hidup sana hidupnya. Hah? Bapasang-pasang diundang orang. Hah? Bagonggang-gonggang sampai tengah malam ni supaya subuh tak kalau ni. Lah azan orang tak jagonya. Mau padian dulu. Lah kekomat orang ini jago. Amo pungkan jo kaki yang muslah dulu. Bayangkan Pak. Ma para lu bagonggang-gonggang pada azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi. Aku lah salawat Nabi kalau sunnah Nabi dari kerajuan. Dipabodo orang kampung selama kok. Dipanggil orang kampung, di apa? Sana orang siap di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa parwi kanyang pitih dapet. Dekat di kuburan mendoa lo sampai kariang kuburan tu. Kok dapet 2 hari mati orang di kampung tu. Cik Ameh 2 melong kada mamanin main tu, kurang ajar. Lah tahu orang bangsit yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo nak namuah mau meninggal magia pitih sampai orang meninggal tu Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal pitih yang diagi orang tamu-tamu tu yo tu ahli waris. Tapi di kampung itu siapa pitih tu? Nenek mama tuangku tu bagi-bagi pitih orang meninggal tu kurang aja. Pitih orang meninggal santuang dia lagi, masya Allah Rabbi. Bagi-baginya, karena cuma dua-duanya mencari orang mengontong. Ada pe itu, sabun dape, kapan dape, pitih dape, minta matilah uang-uang. Oh di kampung situ Pak, si kondak teman-teman. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati mau ceramah sih kok. Ma tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani mau ceramah sih kok nak dia bangkok gini orang. Ya kan? Kan ada bangkok gini dah. Kini. Sudah kau nak tahu nambah tu. Ya. Menyasal lo tiba waktu. Jadi Pak, baulang kaji tadi. Binatang yang Allah sabui tadi. Anjing yang Allah sabut tadi. Kau adalah sholat berjamaah kau lah wajib kan Nabi ditujuk sholat berjamaah. Kau sudah kau ada orang piaman enggak berjamaah kamu saji sama jual anjing tu. Jadi besok subuh yang nak tibu anjing tu. Ada CCTV nak. Orang piaman jamaah Syekh Muhammadin yang nak tiba kamu saji besok subuh apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo. Tagak. Lihat tahu yang membaca anjing Rusia. Yang membaca enggak? Berang dan kau berang. Ambo sudah kau pulang ambo. Kalau ada yang ngomong di jalan, bukanlah. Yang menyebut anjing itu bukan ini yang baca Quran. Bukan dari munculnya kata anjing itu Pak. Dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabui orang yang nak peduli juga agama di Quran kuah. Habis waktu untuk bampok talok. Dilapau talok. Kasurau nak talok anjing. Kok sudah kau nak berubah jadi, you memang anjing baca tu. Memang anjing bagi Allah tadi itu dihalau, dijurukannya lidahnya, dibiarkan, dijurukan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia ceramah dengan nak sama juga tidak akan berubah dia, akan berubah. Aku Pak sekalian, ya. Nah cukup Pak. Tutup lagi. Lanjut.
Ambo ndak ada jam mau cari di muka dia sampai tu. Sampai subuh ni talok kok. Talok sampai subuh. Ambo tak talok. Sasak ambo buat. Tolonglah kasihan ibu ambo. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir kok. Ya, sebelum keluar dia talua insyaallah terakhir. Ya. Oh, tetalon keluar le, sudah dibuat lah. Surat kedua ayat 7 sampai. Kamu sebenarnya kalau sampai pagi talok apalagi kalau keluar ketupik boleh tunjang surat. Surat kedua ayat 7 sampai. Boleh. Kini kok kece orang kareh kajian bo kita dengar sianan kareh sebenarnya. Terjemahannya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kece Allah. Kalaulah maksiat terus awak karajuan, dia tahu dak namuh tahu, dia dahsyat dak namuh berubah, kece Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu kece Allah. Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu nak. Tapi kalau orang yang kareh hati itu tadi nak namuh menengah kaji, gua nak namuh berubah, lebih kareh hatinya daripada batu leh. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama kau batu, ditetesi dia air setetes-tetes batu gua. Air setetesnya bantu batu gua. Balubang nak sampai pecah nak. Batu tu bayangkan tu batu tu setetes air tes bisa balubang. Tapi ada hati orang menang kaji lah bantu kau kareh kaji gua. Lah bantu orang piyaman datang kemarinya. Ajo piyaman sebenarnya gua. Bunda kawe nanti bolah bakare hati itu indak juga ubah lagi. Lah dipanjang di Allah. Lah di binatangan di Allah. Jadi mohon maaf kalau jamaah mempanjang amun ndak ibu hati yang bodoh. Basabu yang mau ustad anjiang, ustad binatang ndak ibu hati yang bodoh, tapi jangan sampai Allah yang mempanjang ambo. Iko Allah nak memanjang tadi nak. Surat tadi tu, Allah nak menyebut anjiang tadi tu. Kepada orang cinta dunia dan bukan hawa nafsunya yang rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tu batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkuat awak batu tu benda mati kece awak. Ya nak? Kalau pelajaran awak batu kan benda mati kan? Tapi kece Allah, tanya tu ada batu yang jatuh kok dari gunung, kok dari mana yang jatuh. Dia apa? Dek karena takut kepada Allah. Batu jo takut kepada Allah. Batu Pak yang kareh tu takut kepada Allah. Iku ada manusia ndak takut kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa yang kareh gini kok? Hati awak yang kareh atau kaji kau yang kareh? Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sumbayang seminggu sekali anjiang. Ajo piaman malih kamu saji anjiang. Ndak cuma mengerti le. Celek bisua siang orang senan anjiang, celek musaji kuat. Ya lak tibo tu anjiang tu. Aku Pak Ibu sekalian. Itulah undang jombo kemari le. Selesai mah. Awak ni baga di kampung awak suka sadunya nya. Masobok kanda ati awak kan itu. Jadi Pak Ibu sekalian, ikolah yang bersampaian kaji kali ini. Mohon maaf, bukan ambo merasa diri ambo lebih suci. Dek sayang ambo ke orang kampung, aku mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku dah. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Ya. Lebih banyak orang luar mengundang ambo Pak. Padahal ambo ingin kok dapet di kampung tu banyak dakwah awak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya.
Kalau dari segi duniawinya Pak, bahkan mau sabrikan dia lah mau ceramah di kampung, tapi tidak usah diagiah amplop segala macam. Dia camnya Pak, kalau mau ceramah kok Pak, dia camnya Pak, dia bertanya amplop, ambo di mana ceramah dia orang amplop, mau campaan amplop Pak. Iya, di mana ceramah dia orang amplop, mau campaan amplop tuh. Tuh iya dia mesi lu, Andian awak tuh. Dia sih lu baru dibuang tuh. Ya kok di sisinya dibuang ke Pak. Tak serobok orang yang pampok kok. Dibukanya pitih mah pampoknya. Berdosonya berdoso lawat. Ancak supaya nak berdoso, awak nak berdoso, kamu selama ini pitih itu. Kamu campan amplop tuh, ambil amplop tuh, sungkahan. Kadang ada ustad yang meninggal amplop. Barangku dia gini kok. Kamu yakinlah kalau si orang sukses berdoa pun tak kan, paling tak kurang 5 juta misalnya. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kok lena mau menangah kajian bo, Pak, kok lena mau menangah kajian bo, tak perlu juta-juta, ya. Yang penting awak kok tibu ambo kok di hotel bintang 5 kok bintang 7 hari, ya. Ada ongkos sampai pulang balik ya. Yang penting sampai dakwah ya. Nggak usah pikir berjuta-juta ya. Yang penting sampai masuk kredit ambo ke saldo ambo ke rekening ambo ke 10 juta ya. Ambo terima aja nya. Ya, nah ambo tulah aja lah. Ya. Nah, jadi pada jamaah sekalian, inilah pesan ambo kanu sana ambo di Pekanbaru. Sabananya Pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sebenarnya Pak. Mohon maaf Pak yo. Yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau Pak. Sebab orang rantau itu banyak jalan ditampuh, banyak pelajaran. Nah itu Pak. Kemudian pada jamaah sekalian, kadang mohon maaf, pepatah menyakui bantu kata dalam tempurang. Ilmunya baru segitu tuh. Asal kuliah santiang mananya. Aku tadi uang ceramah tuh kalau mengecek malah tahu dan tuh gaji itu. Cuma dia mengerajun alunnya. Nanti pada jamaah sekalian berhadapan orang Minang kok ya harus hati-hati Pak. Orang Minang kok jangan kalah remisi tak muah dah. Orang Minang dilawan apa orang piaman ya. Nah maka pada jamaah sekalian mohon maaf kajian bo bukan bermaksud untuk menyakiti hati. Bukan bawa masuk itu hari-hari ambo ingin menyentak kesadaran awak sampai bila awak bantu aku, sampai bila awak punya minantu bantu aku, sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf Pak, dari yang tiba-tiba kini gua maya pemuda anak-anak awak kini, pemuda anak-anak awak kini dimana ada pengajian pemuda apa enggak awak kumpulan anak-anak awak tuh apa untuk karaoke, untuk masjid Pohon Pinang ya. Mas pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok dapet tua pikiran Pak. Sebab patah Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan dibimbing. Semoga kiranya Musajid Syekh Burhanuddin sesuai jo namanya nama ulama kok dapet awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, bacaranya kita ramikan surau kok. Kok ndak awak yang ramikan surau kok sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari ya. Maka daripada itu mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak baru sana sampai di sarugo tetap baru sana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jemaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau ada salah dan khilaf itu dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.